Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan aku Rivel Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat roti jasuke. Cara membuatnya gampang banget dan juga ini rasanya dijamin enak banget. Buat kalian yang penasaran, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Langkah pertama, di sini aku udah siapkan 100 gram jagung pipil. Langsung aja jagung pipilnya ini kita rebus dalam air mendidih. Ini kita rebus selama kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit atau sampai matang. Setelah direbus sekitar 10 menit, ini jagungnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kemudian kita siapkan 500 ml susu cair. Untuk susu cairnya ini boleh pakai susu UHT, boleh pakai susu kental manis yang dicairkan, atau boleh juga pakai susu bubuk yang dicairkan. Tapi kalau mau rasanya enak, lebih bagus pakai susu UHT ya. Setelah itu kita siapkan 200 gram keju cheddar. Karena ini aku pakai keju yang kemasan kiloan, jadi kita potong dulu. Untuk ketebalannya kurang lebih sekitar 1,5 cm. Oke, langsung aja kita potong seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian memang mau berjualan, lebih baik beli langsung keju yang kemasan 2 kilo seperti ini, karena harganya lebih terjangkau. Langkah berikutnya, tuangkan 1 sendok makan margarin, kemudian masak sampai margarinnya meleleh. Kemudian tuangkan susu cair. Tambahkan juga jagung pipil yang sudah direbus tadi, kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Ini boleh kalian ganti dengan tepung maizena. Karena tepung maizenanya habis, jadi aku ganti pakai tepung terigu. Setelah itu, tambahkan keju yang sudah disiapkan tadi. Ini diparut dulu ya. Nah, ini disisakan sedikit untuk topping. Langsung aja ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita masak sampai mendidih. Oke guys, ini hasilnya kurang kental ya, jadi tepung terigunya aku tambahkan lagi. Nah, ini untuk kekentalannya sesuai selera ya, boleh ditambahkan, boleh dikurangi untuk takaran tepung terigunya. Tapi untuk membuat ini aku pakai total tepung terigunya 4 sendok makan. Oke, kemudian kita masak sampai mendidih dan meletup-letup. Setelah itu angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, ini aku udah siapkan 150 ml air hangat kuku. Langsung aja kita tuangkan dulu sedikit ke dalam gelas. Setelah itu tambahkan permifan. Nah, ini karena permifan atau ragi instannya udah kebuka, jadi wajib dites terlebih dahulu ya, supaya kita tahu ragi instannya ini masih aktif atau enggak. Nah, ini kita tambahkan 1 sendok teh aja. Nah, kalau misalkan permifannya masih baru, nggak perlu dites ya, langsung aja kita tuangkan ke dalam adonan. Setelah itu, ini kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini kita tunggu kurang lebih sekitar 15 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Kalau dalam 15 menit ragi instannya tidak mengembang 2 kali lipat, sebaiknya dibuang aja ya, karena udah pasti kalau ragi instannya gagal mengembang, maka adonannya juga pasti gagal mengembang.
Langkah berikutnya, di sini aku siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang. Kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian tambahkan 1 sendok teh bread improver, atau boleh kalian ganti pakai SP, TBM ataupun ovalet. Bread improver ini fungsinya supaya hasil roti kita jadi lembut ya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau setara dengan 50 gram. Setelah itu tuangkan ragi instan yang sudah dikembangkan tadi. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya sampai tercampur rata, baru kita tuangkan. Setelah itu kita bersihkan dengan air yang sudah disiapkan tadi. Oke, langsung aja kita pasang kaki mixernya yang bentuknya seperti ini, khusus untuk membuat adonan berat. Nah, ini kita mixer sampai tercampur rata. Untuk mixernya di sini aku pakai Mito MX100 yang varian warna pink. Ini warnanya bagus banget, dan untuk pengaturan kecepatannya ada di sini ya, bisa kalian sesuaikan sendiri. Mixer ini ada 12 level kecepatan, selain itu harganya terjangkau dan powerfulnya sampai dengan 13.000 rpm. Mixer lain dengan harga yang sama paling cuma 8.000 rpm aja. Keren kan guys? Dan buat kalian yang sering berjualan donat, roti, ataupun pizza, kalian wajib banget punya mixer ini, karena kalian gak usah capek-capek menguleninya manual pakai tangan. Cukup pakai mixer ini aja, adonan langsung tercampur sampai kalis. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, kita matikan dulu mixernya, kemudian tambahkan margarin 1 sendok makan munjung seperti ini. Kemudian adonan ini kita mixer lagi selama kurang lebih 15 menit atau sampai kalis. Oke, setelah dimixer selama 15 menit, ini hasil adonannya udah bagus dan kita matikan mixernya. Ini kita cek ya adonannya sudah kalis apa belum. Cara mengeceknya gampang banget, tinggal kita tarik aja. Kalau misalkan tekstur adonannya melar dan tidak robek seperti ini, berarti ini udah kalis sempurna dan cukup 1 kali proofing aja. Langkah berikutnya, kita bagi adonan ini menjadi 12 bagian, atau kalau ditimbang ini beratnya sekitar 40 gram. Setelah itu kita bulat-bulat dan dirapihkan sampai rapi. Setelah itu kita tutup dengan menggunakan plastik supaya permukaannya tidak kering. Langkah berikutnya, ambil 1 butir adonan, kemudian kita pilin dan ini kita ukur dulu dengan paper cup yang akan kita pakai. Oke, seperti ini, langsung aja diukur dengan paper cupnya. Setelah itu kita gilas dengan menggunakan roll pin sampai benar-benar tidak ada gelembung, dan ini kita gilas sampai lebar. Kemudian kita tuangkan adonan jasuke yang sudah dibuat tadi, kita tuangkan secukupnya aja. Setelah itu kita rapatkan dan kita simpan di atas paper cup. Oke, langsung aja ini kita simpan di atas paper cup, kemudian kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat. Oke guys, gampang banget kan caranya? Langsung aja kita ulangi hal yang sama sampai adonannya habis.
Setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya hasilnya. Ini bagian permukaannya jadi belah seperti ini. Dan ini sengaja aku bikin seperti ini ya, supaya kita nggak usah ngegunting lagi. Kalau misalkan rapat jadinya harus kita gunting seperti ini ya. Nah, kalau misalkan sudah terbuka, langsung aja kita tambah lagi dengan adonan jasuke tadi. Kemudian kita tuangkan keju parut secukupnya. Langkah berikutnya, kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan menggunakan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer selama kurang lebih 30 menit, atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, kalian bisa menggunakan oven tangkring, panggang dengan menggunakan api sedang, simpan di rak bagian paling atas dan lubang ovennya ditutup, panggang selama kurang lebih 30 menit. Setelah dipanggang selama kurang lebih 30 menit, ini hasil rotinya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan, kemudian kita panggang roti yang berikutnya. Oke, selagi rotinya masih panas, ini kita olesi dengan margarin supaya permukaannya tetap empuk, tetap lentur pada saat dingin nanti. Oke guys, seperti yang kalian lihat, satu resep yang aku bagikan ini jadi 12 potong roti dan bisa dijual dengan harga 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah per potong roti. Silahkan sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Sedangkan untuk cara menjualnya bisa kalian simpan di box seperti ini atau bisa juga dikemas dengan menggunakan plastik satu per satu. Pokoknya ini untuk cara penyimpanannya harus di tempat rapat kedap udara. Sedangkan untuk masa ketahanannya, roti yang dibiarkan terbuka di suhu ruangan cuma tahan 1 hari aja. Selembut apapun itu roti, kalau dibiarkan terbuka di suhu ruangan, maka akan mengeras teksturnya. Sedangkan roti yang dikemas rapat kedap udara, karena ini bahan dasarnya jatuhnya fla jasuke ataupun jagung susu keju, jadi cuma tahan 2 hari aja dikemas rapat kedap udara. Oke guys, ini bisa kalian lihat ya, hasil rotinya lembut banget. Ciri-ciri roti lembut itu kalau dipencet dia langsung kempes ya. Nah, kalau misalkan roti yang keras biasanya kalau dipencet langsung ngembal karena dia memang keras. Kalau yang empuk itu biasanya langsung gepeng. Dan ini dijamin rasanya enak banget. Silakan kalian praktekkan sendiri resep yang aku bagikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.